Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita ataupun pembelajaran kita. Yang kemarin kita telah mempelajari bagaimana pentingnya memiliki sifat jujur. Pada hari ini kita akan lihat bagaimana harus berani jujur. Jadi ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan suatu kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dihianatinya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dijalimi. Jadi ayat Al-Quran surah Ali Imran ini 161 menyatakan dan memberi informasi kepada kita bahwa ketika kita melakukan suatu kebohongan, apa yang kita bohongi itu merupakan suatu pengkhianatan. Jadi yang kita sudah hianati itu nantinya di yaumil akhir, kata Allah, akan kita bawa apa yang kita hianati itu. Luar biasa kalau begitu beratnya yang namanya kebohongan. Jadi karena demikian halnya, harus sesuatu amanah yang diberikan kepada kita, berarti harus kita melakukan suatu keberanian untuk berkata jujur, untuk berbuat jujur, agar kita terhindar dari apa yang dikatakan kebohongan dan ataupun pengkhianatan. Karena Ali Imran ayat 161 ini jelas sudah disampaikannya akan kita bawa apa yang kita hianati itu, kebohongan yang kita hianati itu, balasan akan diberikan Allah. Luar biasa balasannya itu. Pada kajian-kajian yang lalu sering kita sampaikan bahwa balasan Allah pada yaumil akhir itu nantinya sangat luar biasa, pedih dan sakitnya luar biasa. Karena itu kita harus berhati-hati, harus berani jujur untuk melaksanakan jujur dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita lihat Abu Bakar bin Abi Saibah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Bakar bin Abi Saibah menuturkan kepada kita, dia berkata, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, dia berkata Abdul Malik bin Qudamah Al-Jumahi menuturkan dari Ishaq bin Ali Farad dari Al-Mughari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sayati alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu bihal kadibu wa yukazzabu bihas sadiqu wa yu'ammanu bihal khainu wa yuhawwanu bihal aminu wa yantiku bihar rubidatu kila wa ma rubidatu qala ar-rajulu tabihu bi amril amati. Kalau kita lihat hadis ini, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Saya ulangi, pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Nah, ini kalau kita lihat hadis ini sangat menarik untuk kita pahami, kita analisa, yang merupakan pedoman bagi kita, yang merupakan contoh bagi kita dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi Abu Hurairah menceritakan ini hadis. Rasulullah bersabda, akan ada, kata Rasul, nanti akan datang masa yang manusia nantinya tahun-tahun itu penuh dengan penipuan. Kalau kita lihat, silakan analisa sendiri. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Rasulullah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Jadi saya ulangi, pada saat itu Ruwaibidah berbicara, ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau Rasul menjawab, Ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Bagaimana jadinya orang bodoh kalau itu yang diterima pendapatnya, kalau itu yang diterima usulannya, kalau itu yang merupakan pimpinan, bagaimana jadinya? Tentunya bisa dibayangkan bagaimana jadinya hal yang demikian. Nah, jadi dalam hal ini tantangan seorang yang jujur luar biasa. Harus berani mengemukakan sesuatu yang jujur, karena sudah disampaikan Rasul akan datang tahun-tahun penipuan. Maka kita harus berani bersikap jujur. Upayakan jujur dalam hidup dan kehidupan kita. Berikutnya ada beberapa hikmah bagi orang yang berperilaku jujur. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Orang yang jujur hatinya menjadi tenang, perasaan enak. Dia tidak akan gelisah. Dia menjadi tenang karena hatinya sudah menyampaikan sejujurnya apa yang didapatkannya. Kenapa?
Karena orang yang tidak jujur itu yang dikatakan bohong. Maka ketika ia bohong hari ini, dia akan bingung. Besok dia akan bohong lagi. Maka dia akan berusaha menutupi kebohongannya. Apa yang hendak dia lakukan untuk menutupi kebohongannya? Maka dia berpikir terus. Besoknya lagi dia akan mau berbohong. Supaya orang tidak mengetahui kebohongannya, dia berupaya lagi memikirkan apa caranya, apa bagaimana, apa ngomongnya, apa bagaimana untuk menutupi kebohongannya. Dia terus berusaha. Besoknya begitu juga lagi. Begitulah hari demi hari dia berupaya untuk mencari menutupi kebohongannya itu supaya orang tidak tahu kebohongannya itu. Maka mencari atau menutupi kebohongan itu luar biasa susahnya. Pikirannya susah untuk mencari alasan-alasannya. Hatinya tidak tenang, jiwanya gelisah untuk mencari apa yang menutupi supaya kebohongannya tidak diketahui orang. Berarti hidupnya gelisah. Sedangkan orang yang jujur, dia tidak akan pernah memikirkan supaya dia mencari alasan-alasan, karena dia mengatakan yang sejujurnya. Maka dia menjadi tenang. Jadi orang pembohong, hatinya dia akan gelisah, hatinya kacau. Dia akan berusaha untuk menutupi kebohongannya. Itu yang dilakukannya. Jadi yang orang jujur jelas akan mendapat kedamaian, ketenangan hati. Sedangkan orang pembohong akan susah hatinya, tidur pun susah, makan tak selera, memikirkan apa yang hendak alasan yang dibuat untuk menutupi kebohongannya, tak bisa tidur. Jadi susah jadinya. Nah, hikmah yang pertama, tenang hati kita. Kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Orang yang jujur dalam kehidupannya, dia disenangi oleh orang banyak. Dia akan diberi jalan keluar ketika dia mendapat sesuatu kesulitan. Karena kejujurannya, dia akan mendapat kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari ajab dan bahaya. Orang yang jujur itu sudah dijelaskan Allah dalam surah Ali Imran 161 tadi, bahwa orang yang baik itu akan diberikan balasan yang baik, orang yang buruk itu akan diberikan balasan yang buruk. Dia akan membawa hianat atau kebohongannya kemana-mana, dia akan membawanya. Sedangkan orang yang jujur itu, dia ikhlas, dia tenang, dia damai, mudah dalam kehidupan. Semua ajab dan bahaya tidak akan diperolehnya. Ajab di akhirat, dia tidak akan memperoleh ajab di akhirat. Bahaya di dunia, dia akan jauh dari bahaya dunia, karena orang akan memberitahu kalau dia memang akan ada bahaya ke dianya, karena orang sangat menyenanginya. Tapi kalau orang pembohong, dia tentu orang tidak akan suka kepada orang pembohong. Berikutnya, orang yang jujur itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan menuntun kita ke surga. Orang yang jujur itu adalah membawa kebaikan kemana-mana. Dia kebaikan senantiasa yang dibawanya. Dia tidak akan mau melakukan kejahatan. Itu orang yang jujur. Yang terakhir, orang jujur itu dicintai Allah dan Rasulnya. Kalaulah Allah mencintai kita luar biasa, kenikmatan yang kita peroleh di akhirat akan kita mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Karena itu, mari kita menciptakan jujur. Berani kita menciptakan jujur dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah gambaran-gambaran bagi orang yang jujur dan bagi orang yang tidak jujur. Itulah atau pembohong. Maka akan sama-sama mendapatkan ganjaran. Kalau jujur ganjaran yang baik, kalau pembohong ataupun tidak jujur tadi mendapatkan bahaya, siksa daripada Allah. Ini kajian kita, materi kajian kita pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.